kami melakukan barter dengan memberikan sumber daya alam yaitu tambang emas rakyat di tanah kami. Saya kepala suku Kampung Wakia atas nama Kosmas Roy Taponamo bersama-sama dengan masyarakat adat Kampung Wakia dengan ini melakukan pemalangan terhadap Bandara Perintis Kapiraya di Tuapa. WGT, imbas dari pemalangan dan penutupan terhadap lapangan terbang Klapter Perintis Kapiraya yang berlokasi di Tuapa Kampung Wakia pada Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024 oleh masyarakat Kamoro atau Mimika Weber di bawah pimpinan Kepala Suku Kampung Wakia, Kosmas Roy Taponamo berdampak kepada masyarakat Kapiraya yang berasal dari Deyai karena kaki pendek, atau tidak bisa kembali lagi ke kampung halamannya. Pasalnya, satu-satunya akses transportasi dari WGT, ibu kota Kabupaten Deyai ke Kapiraya hanya bisa menggunakan transportasi udara. Hal itu dikatakan Kepala Suku Distrik Kapiraya, Kabupaten Deyai, Mesak Edowai bahwa sejumlah warga ingin kembali ke Kapiraya, namun lantaran masih dipalang entah apa alasannya sehingga masih kandas di WGT. Lapangan terbang Perintis Tuapa Kampung Wakia, Distrik Kapiraya adalah salah satu aset pemerintah Kabupaten Deyai yang dipakai oleh masyarakat dari WGT Ibu Kota Kabupaten Deyai ke Kapiraya. Ini sudah 2 hari masyarakat tidak bisa kembali lagi ke rumahnya, mohon jangan dipersulit, kata Mesak Edowai kepada wagadei.id, Sabtu, tanggal 6 Juli tahun 2024. Atas kejadian itu, ia meminta kepada 3 pemerintah kabupaten Pemkab yakni Mimika, Deyai dan Dogiyai segera selesaikan ini. Segera duduk sama-sama dan atasi. Jangan larut, kasihan kita punya masyarakat yang kena dampaknya, ujarnya. Hal senada juga disampaikan oleh tokoh masyarakat Distrik Kapiraya, Ernest Kotouki. Menurut Ernest Kotouki, terjadinya pemalangan lantaran belum jelasnya batas wilayah administrasi pemerintah Mimika, Deyai dan Dogiyai. Karena pemalangan bandara yang terjadi belum jelasnya tapal batas, ujar Kotouki. Karena belum jelasnya batas tanah adat antara suku Mi dan suku Kamoro, sehingga saya meminta dengan hormat kepada semua pemangku kepentingan Mimika, Deyai dan Dogiyai segera duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan terutama dalam menyelesaikan batas tanah adat dan tapal batas pemerintah, ungkapnya. Masyarakat Kapiraya banyak yang pulang pergi menggunakan akses udara, lanjut dia, hanya satu-satunya transportasi adalah pesawat udara. Sekarang dipalang sehingga terisolasi. Kalau jalan kaki 2 hari dan 2 malam di tengah jalan, ucapnya. Ia mempertanyakan alasan ditutupnya lapangan terbang Perintis oleh masyarakat Kamoro dan masyarakat Kei. Itu cari masalah apa? Itu harus ditelusuri baik-baik, ujarnya. Kami minta pemerintah Kabupaten Deyai Dogiyai, Mimika jangan biarkan akses masyarakat terganggu. Kami minta pihak aparat keamanan juga harus tindak tegas, katanya. Ia juga meminta kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dalam hal ini PJ Gubernur dan MRP harus jadi mediator untuk menyelesaikan persoalan ini. Tokoh agama Kapiraya, PDT Yosias Yupi mengaku tak bisa melakukan pelayanan terhadap jemaatnya sebab pemalangan dilakukan ketika dirinya sedang berada di ibu kota Kabupaten Deyai. Ia meminta agar pemalangan bandara harus dibuka agar akses pelayanan transportasi bisa dilakukan. Saya sebagai tokoh agama Distrik Kapiraya sedih karena tidak bisa melakukan pelayanan lagi. Saya minta pemalangan lapangan terbang di Mogodagi segera dibuka, ujarnya. Tokoh pemuda Distrik Kapiraya Yohanes Koto menyampaikan bahwa pihaknya antara suku Mi Kapauku dan suku Kamoro atau Mimika Weber hidup dalam kekerabatan yang terjalin selama ini. Kami antara suku Mi dan suku Kamoro sejak moyang hingga saat ini hidupnya berdampingan, tidak ada masalah, ucapnya. Bahwa bagian pantai dihuni oleh suku Kamoro atau Mimika Weber dan bagian gunung dihuni oleh suku Mi Kapauku dibatasi oleh tanah adat.
Kami sampaikan bahwa pemalangan dilakukan itu harus segera dibuka karena itu akses pemerintah dan tidak boleh oknum tertentu terlibat untuk menghasut warga demi kepentingan pribadi, kata Koto.